Oke, kita masuk di video kedua. Jadi saya planning untuk bikin ini 3 series ya, yaitu bicara tentang ini masih bagian dari doktrin Allah, tapi kita akan bahas predestinasi atau decree Allah, dan kita sudah bahas divine counsel dan predestinasi di video sebelumnya. Hopefully itu memberkati saudara, dan kita akan lanjutkan di dalam predestinasi dan reprobation ya, atau Allah yang menetapkan sebagian untuk selamat, kita bisa sebut itu sebagai predestination, dan reprobation adalah Allah yang menetapkan sebagian untuk dilewatkan daripada anugerah atau tidak selamat. Dan saya akan bahas especially dari 2 buku, yaitu saudara dari Reformed Dogmatics chapter yang kedua, volume yang kedua, dan Calvin. Saya punya 2 buku fisiknya, tapi hari ini for easiness ya, untuk kemudahan pragmatic reason, kita akan lihat nanti kutipan-kutipan dari yang saya sudah ambil, terjemahkan dengan bebas. Dan maybe at the very end of this video, saya akan lompat ke buku dari Herman Bavinck, yang soft file-nya, untuk give some things ya, penjelasan terkait dengan reprobation lebih lanjut. Tapi kita akan nanti lihat sebagian besar adalah kutipan saya secara bebas, dan ya saudara bisa dapatkan juga buku dari ini. I think ya, saya rasa ini adalah edisi Calvin yang terbaik, yaitu diedit oleh John T. McNeil. Kita akan pertama lihat scope ya, decree Allah, scope daripada decree Allah. Jangkauan ya, scope dari decree Allah itu. Ini kutipan dari Bavinck. Ketetapan Allah harus dipahami sebagai rencana kekalnya untuk segala sesuatu yang ada atau yang akan terjadi di dalam waktu. Alkitab selalu berasumsi bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi adalah perwujudan dari pikiran dan kehendak Allah, serta memiliki model dan fondasinya di dalam rencana kekal Allah. Saudara, saya kasih contoh ya, misalnya ketetapan Allah, kita seringkali memahami dunia ini seperti satu independen, satu dunia yang berdiri sendiri, yang kemudian dia punya hak yang equal dengan penciptanya, dan kemudian dia bebas menentukan siapa dia, jati dirinya, dan lain sebagainya. Tapi di dalam Alkitab sebetulnya kita mendapatkan gambaran yang lain. Sebelum daripada dunia yang punya kehendak, sebelum daripada ciptaan yang punya keinginan, suatu ciptaan yang punya satu direction di dalam hidup, kita mesti mengakui dan kita mesti memegang bahwa Allah itu lebih dulu punya ketetapan dan punya rencana kekal. Apa yang ada di dalam rencana dan ketetapan Allah? Jawabannya adalah segala sesuatu atau tidak terhingga, dan bahkan kita tidak bisa membayangkan apa saja yang di dalam ketetapan Allah. Simply for the reason bahwa segala sesuatu yang kita lihat eksis hari ini itu ada karena Allah telah menetapkannya lebih dulu di dalam rencananya. Nah saudara, kita cuma bisa tahu sebagian dari rencana itu karena Tuhan memilih untuk menyatakan firman Tuhan, begitu ya. Itu adalah rencana Allah. Tetapi tidak hanya di sana, tidak hanya di dalam firman Tuhan, rencana Allah jauh lebih besar. Dan bahkan kita tidak bisa sepenuhnya mengerti, menangkap, memahami, bahkan menguraikan rencana itu. Jadi bahkan firman Tuhan pun, kalau saudara hafal Kejadian sampai Wahyu, itu not everything gitu ya tentang Tuhan. Enggak juga gitu. Tuhan itu adalah satu makhluk yang, kalau kita mau pakai istilah makhluk ya, respectfully ya, in a very different level dengan siapa kita sebagai manusia yang terbatas, saudara. Segala sesuatu yang ada, itu karena Allah yang kasih penopangan di situ. Orang Indonesia, orang Injili, orang Kristen evangelical seperti kita lebih familiar dengan istilah Tuhan itu mencipta dan Tuhan memelihara gitu ya. Tapi apa sih memelihara itu? Memelihara itu bukan cuman kasih matahari, kasih hujan, bukan ya. Memelihara in this sense ya, itu adalah Allah yang memberikan fondasi supaya sesuatu yang ada itu tidak berhenti ada, saudara. Ini kan mirip-mirip kayak waktu saudara misalnya baca ini ya, kalimat ini ya. Alkitab selalu berasumsi bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi adalah perwujudan dari pikiran dan kehendak Allah, serta punya model dan fondasinya di dalam rencana kekal Allah. Ini kan seperti kayak Greek mythology gitu ya, Greek philosophy, bukan mythology, di mana segala sesuatu yang ideal ada di dalam dunia ide. Dunia ide itu sesuatu yang abstrak. Tapi Alkitab bilang lain loh. Tuhan itu personal, Tuhan itu pribadi, Tuhan itu juga absolut. Dan semua yang saudara lihat, model dan fondasinya, you can trace it back di dalam rencana kekal Allah. Ini sesuatu yang super penting, saudara ya, karena kita seringkali berpikir, ini adalah domain ciptaan, ini kita dibebaskan di dalam kehidupan kita. Jawabannya enggak. Begitu Tuhan menarik pemeliharaannya, menarik penopangannya dari sesuatu itu, maka sesuatu itu berhenti menjadi sesuatu itu. Saya ngomong kalimat-kalimat yang saudara mungkin kerasa agak aneh ya, tapi ini betul. Tempat ini ya, yang saya pakai untuk tatakan dari gadget saya, ini akan berhenti ada kalau Tuhan berhenti menopang keberadaan ya aluminium atau whatever gitu.
Oh, teknologi di belakang saya dengan listrik, dengan kompleksitas LED dan whatever, itu akan berhenti ada kalau Tuhan menopang keberadaan dari yang namanya listrik, LED, dan lain sebagainya. Saya punya hewan peliharaan anjing misalnya, anjing itu akan berhenti ada kalau Tuhan menarik penopangannya terhadap yang adalah anjing itu. Cease to exist sudah. Beneran kayak kita mungkin dapat gambaran ini ya, waktu misalnya kita nonton film dan kemudian matter is changed by magic gitu. Ya kita sih nggak pernah lihat di dalam kehidupan kita, tapi kita percaya ya, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu menopang segala sesuatu yang ada. Dia bukan Allah yang menciptakan dunia kemudian membiarkan dunia itu bergulir sendiri secara natural, itu deisme gitu. Itu bukan Allah Alkitab, Saudara. Apa itu skop? Seberapa besar skopnya? Jawabannya segala sesuatu atau tidak terhingga dan tidak terbayangkan. Saya lanjut, Saudara. It is even a human privilege to act on the basis of deliberation and planning. Saudara kan membuat sebuah perencanaan di dalam hidup ya. In the case of rational creatures, idea and purpose precede action. Saudara, ini Buffing ya, dia bilang gini. Misalnya saudara bangun sebuah rumah ya. Saudara sudah siapkan, Alkitab bilang siapa yang membangun rumah tidak merencanakan dulu, duduk dulu, membicarakan anggaran pembangunan. Kita kan bikin begitu ya. Kita hitung-hitungkan ya, misalnya saya bangun rumah ya. Saya punya budget 1 miliar misalnya. Wah ini saya sudah nabung, saya sudah siapkan, lalu saya mulai atur. Tukang siapa yang saya hubungi? Material ambil di mana? Toko mana yang saya akan ambil semen? Kemudian tukang saya cari dari mana? Kemudian saya bangun ini target berapa lama? Lalu cetak biru desainnya seperti apa? Kita saja begitu, Saudara. Kita ini terbatas. Iya sih, perhitungan kita bisa meleset gitu ya. Rencana 6 bulan jadi 8 bulan, jadi 1 tahun. Kita ini bisa meleset, tapi kita pun, Saudara, kita akan berusaha untuk punya planning, Saudara. Di dalam rational creatures, idea and purpose precede action. Ide dan tujuan mendahului aksi. Saudara perhatikan ya. In a far more sublime sense, this is true for the Lord our God. Apart from whose knowledge and will, nothing comes into being. Tuhan itu kan lebih lagi dong ya. Kadang-kadang kita punya problem kan ya. Bahwa itu kalau manusia ditetapkan segala sesuatu gitu ya, itu berarti dia jadi robot gitu. Tapi sebelum kita jawab itu, Saudara, itu pertanyaan yang saya. Tapi sebelum kita jawab itu, coba Saudara pikir ya. Saudara bangun rumah, lalu Saudara punya budget, itu rumah Saudara, itu tanah Saudara, Saudara atur semua. Tapi nanti ya, Saudara pikir begini, itu saya bangun semua, saya desain semua. Begitu urusan dari toilet, wah itu terserah itu tukangnya mau bangun apa. Saudara pikir itu kan nggak masuk akal ya. Saudara bangun semua ya, memang nanti tukang yang mengerjakan. Tapi saudara sudah siapkan cetakan birunya, blueprintnya. Ini loh arahannya. Saya mau desainnya begini. Ini catnya warna hitam ya, bukan warna putih. Lalu dia bilang, oh enggak saya mau biru. Ya saudara bisa pilih biru tapi saudara marah gitu kan ya. Even in the limited creaturely sense ya saudara. Kita ini nggak bisa sepenuhnya menerima ide bahwa kalau saya bisa planning, berarti saya nggak bisa kontrol gitu. Kita harus nggak bisa kontrol. Itu kita nggak bisa terima, Saudara. Kalau bisa pun demikian. Nah sekarang ini Allah yang tidak terbatas, yang punya rencana, Saudara. Apakah Allah yang tidak terbatas, yang punya rencana tidak bebas menetapkan rencananya itu mencakup segala sesuatu, Saudara? Kalau Saudara dan saya maha tahu dan maha kuasa, kita akan melakukan itu dengan sangat senang hati kok. Begitu kan ya. Bahkan sebelum kita bicara tentang aspek free will, compatibilism dan lain sebagainya gitu ya, kita harus terima bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dia dinyatakan oleh kitab suci, dia menopang segala yang ada. Nah sebelum kita lanjut ke yang lain, Saudara ya, Buffing bilang ya, kalau kamu mau deny ini, opsimu adalah kamu misalnya menjadi panteis. Seorang panteis, dia menolak Allah yang punya consciousness, Allah yang tidak personal, itu yang diyakini oleh mereka. And as a result, sebagai hasilnya, panteism harus memilih antara denying or accepting the existence of the logos in the world. If it opts for denial, kalau dia pilih enggak, dia harus menerima bahwa dunia ini exist karena blind will. Kalau dia menerima bahwa ada logos, the existence of logos, it will have to assume the existence in God of a consciousness that contains the ideas of all things. Kalau kamu pilih menolak, berarti kamu harus percaya dunia ini hadir karena blind will, kehendak yang buta. Ya, saya sudah bahas ini di video-video sebelumnya, Saudara. Kalau Saudara reduce everything, hanya ada Allah, maka kita menyatakan Allah itu absolut, Allah itu personal, Allah itu relasional, dan Allah itu kasih. Ini paling make sense dengan apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Saudara bisa lihat beberapa video sebelumnya ya, Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal sebagai worldview, dan Saudara akan mendapatkan penjelasan di sana. Oke, Saudara, saya lanjut ya.
Alkitab berbicara dengan banyak nuansa akan rencana Allah, ada 6 poin saudara. Pertama, ya rancangan hatinya, ya keputusan, kehendaknya, itu dia tekankan pertama-tama. Kemudian predestinasi dan penentuan dari semula, ya dari mana dia memulai segala sesuatunya. Kemudian tujuan, ya ini nggak harus saudara baca terpisah ya, sebagai satu kesatuan. Kemudian kehendaknya, ketetapannya, kemudian Allah berfirman dan semuanya terjadi, yang memberi perintah dan semuanya teguh. Dan rencana Allah sedemikian rupa sehingga pada waktunya hal itu akan terwujud melalui keharusan batinnya sendiri. Rencana ini manjur dan efektif, tidak berubah, dan independen. Saudara boleh look back di ayat-ayat ini semua ya saudara. Alkitab itu mendescribe rencana Allah demikian baik saudara, di dalam segala semua kedalaman yang bisa diselami oleh manusia. Jadi sebelum, sekali lagi ya, setiap kali kita bahas tentang predestinasi, sebelum kita lompat kenapa manusia bebas untuk ditentukan, kenapa bisa tetap bebas, kenapa tidak sebebas-bebasnya saja, kita harus memahami jangkauan-jangkauan ini, saudara. Nah, meskipun demikian, kita harus membedakan antara ketetapan Allah dan pelaksanaannya. Saya ulang lagi, saudara. Sama seperti kita harus membedakan antara esensi Allah dan karyanya yang mengarah keluar. Ketetapan Allah adalah karya yang mengarah ke dalam. Jadi kita bicara di dalam pikiran Allah yang kita tidak bisa selami sepenuhnya, saudara. Di dalam esensi Allah yang kekal dan melampaui waktu. Kadang-kadang saudara, problem muncul di dalam pembelajaran tentang predestinasi karena kita itu mencoba untuk memahami pikiran Allah yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Dan kemudian kita coba realisasikan kayak apa sih konkretnya di dalam kehidupan kita. Tapi saudara bisa pegang ini saudara ya. Ini sesuatu yang di dalam diri Allah, loh, di dalam esensi ilahi dan kekal dan melampaui waktu. Bagaimana saya bisa memahami itu, saudara? Saya sangat tergerak dengan John MacArthur waktu dia tanya gitu ya. Jadi kamu percaya Allah menetapkan segala sesuatu? Dibilang, yes I do. Jadi kamu juga percaya bahwa manusia bukan robot dan tetap punya kebebasan kehendak? Yes I do. Bagaimana kamu merekonsiliasi dua hal itu? Dan jawaban John MacArthur adalah, I don't know. Kenapa kok you don't know but you believe so? Ya karena dua-duanya ada di dalam Alkitab gitu ya. Ada tension yang memang dibiarkan di situ. Jadi saudara coba ya. Saya selalu mengatakan saudara, ini kalimat saya sendiri, bukan Bavinck, bukan Calvin ya. Tapi predestinasi ya, for me, and I have some pretty good arguments about it. Tapi kenapa predestinasi itu Calvin taruh di buku ketiga bab 21 saudara. Kalau saya tidak salah 21, 22, 23, 24. Only 4 chapter ya, in the whole 4 book of Institutes. Karena Calvin itu sebenarnya dia tahu bahwa it takes a while for a Christian to be able to handle this doctrine. Nah kita kadang-kadang kebalik ya, predestinasi dulu. Tapi kita belum ada pengertian-pengertian yang lain. Saudara bayangkan, as a limited creature, kamu dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk take a look in the mind of God. Wah, coba kalau Tuhan bagikan kepalanya kepada Anda dan saya, we gonna lose our brain for real because we cannot handle this truth. Terlalu sulit untuk dipahami sebagai seorang yang bukan ilahi, bukan kekal, dan di dalam waktu. Saudara, saya garis bawah ini ya. Kita bukan ilahi, kita bukan kekal, dan kita di dalam waktu, saudara. Ya, kita bukan ilahi, kita bukan kekal, dan kita itu di dalam waktu. Oh ya, susah sekali, saudara ya. Setengah mati, bagaimana caranya kita itu kemudian bisa memahami ini dengan gampang. Memang harus diakui saudara, kita bukan ilahi, kita bukan kekal, dan kita itu di dalam waktu, saudara, temporal. Tetapi Bavinck juga mengatakan menentang pandangan ini, memang ada yang mengatakan bahwa kekekalan tidak bisa dan tidak boleh dipahami sebagai waktu sebelum ada waktu. Dan bahwa rencana Allah serta pemilihan tidak boleh dipahami sebagai ketetapan yang dibuat pada zaman purbakala. Pernyataan ini pada sendirinya memang benar. Saudara perhatikan ya. Menentang pandangan ini, ya ada yang menentang pandangan ini, ada yang mengatakan bahwa kekekalan tidak bisa dan tidak boleh dipahami sebagai waktu sebelum ada waktu. Dan bahwa rencana Allah serta pemilihan tidak boleh dipahami sebagai ketetapan yang dibuat pada zaman purbakala. Saudara bisa look back to supra and infralapsarianism ya. Kenapa kok itu tidak helpful? Mana dulu nih? Tuhan tetapkan dulu manusia jatuh baru keselamatan, atau keselamatan dulu baru jatuh? Masalahnya saudara, itu terjadinya kapan? Itu terjadi di dalam kekekalan. Kalau terjadi di dalam waktu, ya saya tulis ya, terjadi di dalam waktu, itu organis saudara, nggak begitu saudara, ini organik. As a revelation of history happens organically saudara. Jadi saudara mesti lihat ada pembedaan di situ gitu ya.
Lanjut saudara, kekekalan secara esensial berbeda dari waktu. Rencana Allah bukanlah sebuah tindakan di masa lalu, bukanlah sebuah tindakan di masa lalu, tidak lebih dari keanaan sang anak secara kekal. Ya artinya saudara tidak bisa memahami sepenuhnya seperti saudara saya tanya ya, bagaimana anak itu anak secara kekal, bukan diciptakan. Dokter Allah Tritunggal ya, go back to the first video. Allah itu diperanakkan dari kekal, Allah anak diperanakkan dari kekal. Kok bisa dia setara dengan Bapa? Kalau dia diperanakkan kan mestinya nanti. Misalnya anak saudara ada anak satu, ada anak dua. Oh, it doesn't work that way. Karena ini happen bukan di masa lalu, tapi di dalam kekekalan. Rencana itu adalah tindakan kekal Allah yang telah selesai secara kekal sekaligus terus berlangsung secara kekal di luar dan di atas waktu sendiri. Terpisah dari karya-karyanya di dalam waktu. Jadi, saudara sebelum belajar predestinasi ya, accept this ya, terimalah fakta bahwa you and I will not understand it to the fullness. Kita nggak akan bisa memahaminya di dalam kelimpahan atau keutuhan. Apalagi seperti yang Allah pahami, saudara. Bukan berarti yang kita pahami ini salah. Bukan berarti yang kita pahami ini tidak ada artinya. Tapi kita harus terima bahwa kita itu limited, saudara, di dalam memahami ini, saudara. Saya selalu bilang ya, kalau orang lagi pergi penginjilan, ayo saya utus ya, kamu pergi ke satu sekolah, kamu layani siswa di sana. Atau saya utus ya, kamu pergi kepada ibu itu, kamu menginjili dia. Saudara, predestinasi itu gak penting, saudara. In that sense ya. Bahwa saya datang sebagai seorang yang tahu dia seorang berdosa dan perlu injil, itu cukup, saudara. Tapi saudara, kalau kita lihat ya, saya sudah injili tapi dia, maaf ya, menolak terus sampai dia sudah mati dipanggil Tuhan. Maka saya bisa lihat ke belakang, sudah terjadi dan saya percaya bahwa Tuhan pun punya rencana yang saya tidak mengerti untuk ibu itu. When we have encountered this kind of things over and over and over again. Ketetapan Allah bukanlah hasil dari penalaran dan perenungan yang ekstensif, yang mengikuti periode keraguan-raguan yang panjang. Ya, kita seperti ini kan ya. Saya bangun rencana baik-baik, ternyata saya bisa salah. Tetapi ketetapan itu juga tidak boleh dibayangkan sebagai cetak biru yang sudah siap dan sekedar menunggu eksekusi. Sebaliknya, ini perhatikan ya, rencana Allah adalah kehendak Allah yang secara kekal aktif. Ya, adalah Allah yang menghendaki dan memutuskan. Bukan sesuatu yang bersifat aksidental, tambahan, melainkan menyatu dengan esensinya sebagai kehendaknya yang aktif secara kekal. Allah tidak dapat dibayangkan sebagai pribadi yang bimbang tanpa tujuan dan kehendak. Meskipun begitu, hal ini tidak mengubah fakta bahwa rencana Allah tetap merupakan karya ke dalam yang hanya ditentukan oleh Allah sendiri. Ini maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah saudara mesti pahami ya, saudara. Allah itu tidak mungkin jadi pribadi yang gamang. Kita ini gamang, saudara. Saya hari ini pergi ke rumah sakit. Lalu saya ditawari oleh dokter, ini treatmentnya seperti ini. Bapak sakit, bapak perlu operasi. Lalu kita pulang ke rumah, kita kumpul sama istri, anak. Kemudian cerita dulu, papa didiagnosa seperti ini, kemungkinannya sekian, kemudian kemungkinan berhasilnya sekian, biaya sekian, kita operasi atau kita tunda operasi, itu kita, saudara. Tuhan tidak seperti itu ya. Tapi juga bukan berarti dia kaku seperti robot, saudara. Bukan, dia secara aktif, heavily involved in it. Heavily involved ya. Dia sangat-sangat berbagian, bahkan menyatu ya. Dekrit Allah dengan siapa Allah itu sendiri. Seperti saya ngomong di video sebelumnya. Kalau Allah tidak menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan itu adalah Allah. Kalau dia tidak menetapkan berarti dia tidak menjadi Allah. Kalau dia tidak menetapkan sesuatu itu ditetapkan oleh siapa, saudara? Saya kasih saudara satu ilustrasi yang saya senang gitu ya. Kalau misalnya ya, saya cari tempat parkir di satu airport ya, banyak tempat parkir. Lalu saya pilih tempat parkir nomor 3 dari sisi kanan. Ya, tempat parkir itu kosong, saya masuk. Siapa yang menetapkan? Jawabannya adalah Allah yang sudah menetapkan bahwa saya akan parkir di tempat ketiga di sisi kanan itu misalnya. Bisa nggak itu bukan Allah? Tapi ditetapkan oleh yang lain. Apa misalnya? Saudara bilang, probabilitas. Probabilitas yang menentukan hari ini saya pakai baju biru. Probabilitas yang menentukan hari ini saya shoot video ini. Probabilitas yang menentukan hari ini saya parkir di situ. Ya berarti probabilitas itulah Allahmu. Kok bisa begitu? Ya karena kamu menetapkan sesuatu yang ada, eksistensinya ditopang oleh probabilitas.
Seberapa akurat sebuah probabilitas itu urusan lain. Kamu percaya itu yang menetapkan? Ya probabilitas itulah Allahmu. Lalu kenapa cuma masalah parkir? Kenapa tidak lahir di mana? Kenapa tidak lahir sama orang tua siapa? Kenapa tidak lahir laki-laki atau perempuan? Akhirnya saudara, kita mau pegang probabilitas juga tidak bisa saudara. Ada banyak hal yang sepertinya ya masuk akal, tapi waktu ditelusuri nggak bertahan. Seperti menetapkan probabilitas itu saudara. Saya pernah ngobrol sama satu bapak ya. Mau parkir di mana? Oh di tempat ini. Oke. Kenapa kita bisa parkir di tempat itu? Ya karena kosong. Oke. Probabilitas ya. Oke. Mungkin enggak Tuhan menetapkan saya parkir di situ, tapi saya pilih parkir tempat lain. Orang itu bilang, ya mau bilang mungkin juga gimana, mau bilang nggak mungkin juga gimana. Lalu saya pindah ya, misalnya ya, saya mau parkir di sini, lalu saya bilang sama teman saya yang naik mobil itu, enggak, saya nggak mau di sini, pokoknya di situ. Oh kita berantem, akhirnya di situ. Jadi probabilitasnya berubah karena saya. Gitu. Lalu di sana setelah saya mau parkir di tempat itu, ternyata ada orang duluan masuk. Orang duluan masuk di parkiran itu. Terus sekarang probabilitas saya ditentukan, oke, saya bisa usir orang itu nggak? Saya berantem di jalan sama dia gitu. Konyol saudara kayak begini. Tapi banyak orang lebih percaya, oh ya kayaknya probabilitas ya chances lebih mungkin untuk menetapkan segala sesuatu dibandingkan ide bahwa Allah yang absolut dan pribadi menetapkan segala sesuatu for goodness. Hati-hati saudara ya dengan pandangan-pandangan seperti ini saudara. Hati-hati saudara, kita bisa jadi orang-orang yang lebih nggak jelas lagi di dalam hidup, bukan makin clear saudara. Terimalah bahwa Allah berkehendak mencakup segala sesuatu dan itulah dia dan itulah Allah yang menetapkan segala sesuatu, termasuk hari ini kita bisa memikirkan tentang ide ini adalah di dalam penetapan Allah saudara. Oke saudara, lanjut ya. Rencana di dunia dipahami oleh Allah ini adalah oleh Allah. Oh sorry saudara, ini agak salah ya. Saya kayaknya agak kelompatan saudara. Ketetapan Allah bukanlah hasil dari penalaran perenungan, ini sudah ya. Tercakup di dalam rencana Allah adalah segala sesuatu yang ada dan yang akan terjadi dalam waktu. Singkatnya seluruh rencana alam semesta yang dapat dipahami. Rencana dunia ini meskipun berhubungan erat dengan esensi Allah, tidak boleh disamakan dengan esensi itu sendiri. Dan oleh karenanya tidak boleh disamakan dengan sang anak yaitu Logos. Hubungannya dengan esensi Allah sama seperti hubungan antara kesadaran akan dunia dan kesadaran diri Allah. Tadi saya bilang saudara, Allah itu bahasa saya heavily involved. Jadi bukan cuman kayak bikin law and then dia leave it, tapi dia heavily involved karena dia terus sopang ya. Pengenalan diri Allah tidak dihabiskan dalam penciptaan dunia. Video sebelumnya ya, God is not exhausted di dalam decree-nya. Sama halnya dengan kuasa atau sifat-sifatnya yang lain. Namun dunia ini adalah teater yang cocok untuk memamerkan pada tingkat makhluk ciptaan seluruh atribut Allah. Artinya ya, saudara tetap bisa lihat dalam dunia dan menemukan sebetulnya kebenaran itu ya. Rencana dunia dipahami oleh Allah sedemikian rupa sehingga rencana itu dapat memancarkan kemuliaan dan kesempurnaannya dengan cara dan ukuran yang sesuai untuk setiap makhluk. Dia bilang ke dia, dari mana besi yang saya pakai ini memuliakan Tuhan, dari dia yang sekarang saya bisa pakai sebagai besi yang reliable, benda mati yang reliable, memuliakan Tuhan dia. Dari mana seekor anjing memuliakan Tuhan? Dengan menjadi anjing. Bagaimana sebuah batu memuliakan Tuhan dengan jadi batu. Ya, in that level everything works according to the will of God, memuliakan Tuhan begitu ya. Rencana itu adalah cerminan tempat Allah memamerkan gambarnya, tentu ada level yang jauh lebih tinggi dari benda mati. Rencana itu merupakan pantulan makhluk dari keberadaan yang patut disembah, sebuah reproduksi dari pengenalan dirinya yang terbatas, tidak menyeluruh namun benar dan setia. Oke saudara, satu hal yang menarik, Zwingli pernah mengatakan ya, rencana Allah dalam kaitan dengan dunia itu penyebab efisien. Karena semua makhluk dapat muncul melaluinya, sekaligus teladan. Saudara. Ini teladan ini maksudnya apa sih? Penyebab teladan itu adalah you get the sense of why one thing exists kalau saudara melihatnya di dalam penciptanya. Bahasa yang kita familiar, ya Allah yang mencipta, dia yang mendefine tujuan dari sesuatu itu. Dan Tuhan, kalau sesuatu itu dipakai sesuai dengan seharusnya, dia menunjukkan ya Tuhan yang menciptakan dengan begitu baik. Selanjutnya, oleh karena itu rencana Allah harus dipandang sebagai satu ketetapan tunggal dan sederhana. Pada sidang Westminster, para delegasi memperdebatkan apakah akan menggunakan kata ketetapan dalam bentuk tunggal atau jamak. Pengakuan iman Westminster hanya menggunakan kata tersebut dalam bentuk tunggal, artinya unified, ya utuh, whole ini ya, saudara, kata tunggal.
Dan memang rencana dunia ini adalah satu konsep sederhana di dalam pikiran Allah. Ya. Oke, saudara ya. Saya lihat paragraf bawah ini penting. Sama seperti seorang seniman, tapi ya Tuhan mengeksekusi visinya secara bertahap, juga menyingkapkan satu visi dan rencana di hadapan mata ciptaannya dalam serangkaian fase waktu, saudara. Nah, saudara setelah menerimanya lalu apa, saudara? Saudara mesti pertama terima, saudara, ada aspek providence, saudara, providensia, yang berarti bisa dikatakan simply meant foreseeing, providing, giving consideration to in advance. This is how the word was initially understood in theology as well. For that reason, the providence of God was discussed in connection with the decrees and the will of God. It was then described as the plan of ordering things to an end. That is, as that act of God's intellect and will by which from eternity he ordered all things to an end ordained by him. As such a plan of ordering, it must of course be distinguished from its execution in time, which is more specifically called governance. Ya, ada pembedaan ini, saudara ya. Tapi sederhananya, saudara ya, saudara mesti menerima bahwa di dalam hidup ini Tuhan bukan hanya menopang, tapi dia memberikan satu providensia. Nah, saudara bisa lihat pengertiannya ada perbedaan dengan istilah governance, di mana Tuhan itu menjaga semua eksekusi di dalam waktu sesuai ketetapannya. Tetapi providensia, saudara, juga bisa dipahami sebagai foreseeing, providing, atau giving consideration in advance. Saudara. Tuhan yang menjaga kita bukan cuma sesuai jalur, tapi terus mengerti, bertumbuh, berjalan alongside dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Maka providensia ya everywhere ya, God's providence is everywhere ya. Tapi saudara bisa lihat bahwa in the sense bagi orang percaya kita diminta untuk lebih lagi, saudara, mengharapkan kita itu bisa ada providensia, pemeliharaan untuk mengerti, termasuk untuk belajar doktrin seperti ini, saudara. Zwingli mengatakan providence as it were the parent of predestination ya, maksudnya segala sesuatu juga adalah bagian daripada pemeliharaan Tuhan ya, termasuk ya Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, tapi di dalam pelaksanaannya ada providensia ya pada ciptaan gitu. Oke, saudara, kita lanjut lagi. Kita masuk ke poin kedua. Setelah kita menerima, kita berpegang pada providensia. Mari kita juga delight in God's good pleasure. Karena what else, saudara? Apa yang kita bisa lakukan selain to delight in God's good pleasure? God's good pleasure alone explain all beings and all diversity of beings, that things are and that they are as they are, is grounded solely in God. The existence of a thing and the specificity of a thing, the multiplicity of life and being, the infinite diversity among creatures in kind, gender, longevity, rank, social position, wealth, they all are attributable to God's good pleasure and God's pleasure, good pleasure alone. Ya, saudara mesti menerima ya bahwa ini Allah kita ya. Dan ya kita mesti bisa turut berbagian di dalam kenikmatan yang Allah itu miliki, saudara ya. Kalau enggak kita mau dilihat di mana, saudara? The pleasure of creature, the pleasure of probability yang impersonal kan nggak mungkin gitu ya. Ya selain kita berpegang pada providensia, kita bisa berpegang pada God's good pleasure. What else? Apalagi yang kita bisa pegang, saudara? Nah, saudara, saya akan masuk ke beberapa slide terkait dengan predestinasi dan reprobation ya. Saya ini move ke John Calvin, saudara. Ini cara kutip Calvin ya, Institute 3 itu buku 3, kemudian chapter dan section. Saudara, yang pertama ya, Calvin mengatakan apa, saudara? Ini judulnya adalah Necessity and Beneficial Effect of the Doctrine of Election dan Danger of Curiosity. Pertama, Calvin mengatakan kedaulatan Allah dalam keselamatan itu fakta, saudara, bahwa Injil tidak diterima secara merata oleh semua orang merupakan cerminan dari keputusan pemilihan kekal. Saudara lihat kan ya, di tempat-tempat tertentu ada orang yang memang jauh dari Injil. Siapa yang bawa Injil ke sana? Ya kita mestinya gitu. Cuman kita ini ya terbatas, saudara. Kita nggak bisa mengabarkan Injil kepada orang yang memilih tinggal di pelosok pedalaman hutan barangkali gitu. Kenapa kalau Tuhan mau menyelamatkan semua orang nggak tiba-tiba aja cering muncul angel dari surga? Fakta bahwa tidak semua orang menerima ya Injil secara merata itu bukti pemilihan kekal, saudara. Bagi Calvin ya. Menumbuhkan kerendahan hati, kita perlu ya menumbuhkan kerendahan hati dan mengagungkan kasih karunia. Meskipun doktrin ini sering dianggap membingungkan atau tidak masuk akal, memahaminya sangatlah esensial. Doktrin ini membuktikan bahwa keselamatan semata-mata berasal dari belas kasihan dan anugerah Allah, bukan karena perbuatan manusia. Hal ini meniadakan kesombongan dan menghasilkan kerendahan hati yang sejati. Lanjut, menolak doktrin predestinasi merugikan orang percaya sendiri.
pengetahuan bahwa keselamatan mereka berada dalam penjagaan Allah memberikan jaminan keamanan, keteguhan hati, dan membebaskan mereka dari rasa takut yang konstan. Jadi saudara ya, misalnya tadi saya menginjili seorang tua yang kemudian tidak percaya sampai akhir. Saudara. Saya ini bisa rasa bersalah, apakah saya ini yang menginjilinya kurang pinter ya, kurang baik, metode saya salahkah, buku saya kurang baguskah, Tuhan nggak mau pakai saya kah? Tapi justru karena saya mengerti ada predestinasi, bukan berarti saya nggak menginjili orang itu. Saya bisa mengerti bahwa ini ada di dalam ketetapan Allah. Saya menjalankan tugas saya sebaik yang saya bisa. Tapi saya bisa percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali kok. Itu nggak kontradiksi kok gitu. Seorang yang mungkin merasa hidupnya seakan sulit sekali gitu ya. Tapi dia terus berpegang bahwa ini bukan karena saya dibenci kok. Karena saya hidup dalam dosa. Saya nggak hidup dalam dosa kok. Saya bisa pegang ya, ada keteguhan hati. Bahwa Tuhan itu ada mau sesuatu, ya merencanakan sesuatu dari hidup saya yang sangat sederhana ini. Gitu. Saya nggak tahu sih rencana itu kemana, but I can believe bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan menetapkan kok segala sesuatu. Gitu. Kalau Tuhan menetapkan segala sesuatu, masa hidup saya dia kecolongan gitu? Nggak mungkin kan ya? Dan Calvin juga memperingatkan bahaya ini ya, keinginan tahuan yang liar, orang-orang yang mencoba menyelidiki rahasia Allah terlalu dalam. Keingintahuan manusia yang tidak dibatasi dapat menjadi berbahaya ketika mencoba mengurai misteri itu yang sengaja disembunyikan oleh Allah. Apa saudara maksudnya? Kalau saya mau tahu ya, saya mau tahu kenapa orang ini tidak selamat sampai akhir. Yaitu menguraikan rahasia Allah. Tuhan nggak promise to give you that gitu. Kenapa kok ada bencana alam di kota A? Orang-orang banyak loh yang kebanjiran di kota itu. Kita nggak tahu, saudara. Tuhan nggak kasih tahu dan kita hati-hati, saudara. Kalau mau masuk terlalu jauh, gitu. Nah, tapi kalau tadi Bapak bilang ada rencana Tuhan, saya bisa percaya Tuhan berencana karena kita mengatakan kehendaknya, purpose-nya, good pleasure-nya. Saya bisa percaya itu pernyataan kitab suci. Iman saya dibangun berdasarkan pernyataan-pernyataan kitab suci. Tunduk pada batasan firman Tuhan ini ya Calvin ya. Manusia harus mendekati kebijaksanaan ilahi dengan rasa hormat yang tinggi. Alih-alih mencoba menerobos masuk dalam rahasia Tuhan, manusia harus mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah singkapkan melalui firman-Nya demi kebaikan umatnya. Yaitu, saudara. Jadi, saya bisa bilang gini, saudara. Let's say Calvin nggak pernah lahir dan doktrin ini nggak pernah dibangun oleh Calvin. Oh ya masih ada Agustinus sih. Oke, Agustinus let's say nggak pernah bangun juga. Oh ya masih ada doktrin-doktrin Paulus sih. Let's say ya, reform nggak pernah ada. Saya akan tetap percaya tentang dosa manusia, kesatuan manusia dalam dosa. Saya akan tetap percaya tentang pemilihan Allah yang tidak bersyarat. Saya akan tetap percaya pada penebusan yang terbatas, karena saya tidak melihat semua orang percaya. Saya akan percaya tetap pada irresistible grace, anugerah yang tidak bisa ditolak, karena saya bisa percaya pada seseorang berdosa yang sama dengan orang berdosa yang nggak percaya. Dan saya bisa percaya bahwa saya akan tetap dipelihara oleh Tuhan, ya. Saya akan tetap bertekun sebagai orang kudus bersama orang kudus yang lain di dalam pemeliharaan Tuhan. Let this therefore first of all be before our eyes to seek any other knowledge of predestination than what the word of God discloseth. Not less insane that if one should purpose to walk in the pathless ways or to sit in darkness. And let us not be ashamed of to be ignorant of something in this matter, wherein there is a certain learned ignorance. Saya kasih contoh kayak MacArthur tadi sudah dibilang, bagaimana reconcile Allah menetapkan semua tapi kita tidak jadi robot? I don't know. Tapi Alkitab bilang Tuhan menetapkan semua dan Alkitab bilang saya bertanggung jawab atas dosa saya. Ya, Yudas Iskariot ya. Yesus ditetapkan ya menjadi penebusan bagi kita. Ya dong, masa Tuhan Yesus kecolongan jadi tebusan? Gak mungkin dong. Kan rencana kekal Allah ya untuk menyelamatkan kita di dalam Kristus. Tapi untuk Yesus disalibkan dia mesti dijual. Siapa yang jual? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ditetapkan Allah. Ya ditetapkan dong, masa kebetulan. Tapi Alkitab juga mengatakan celakalah yang melaluinya anak manusia diserahkan. Nah ini sudah lihat lagi video lama gitu ya. Kok bisa seperti itu? Saya tidak ngerti, kata Calvin ya. Hati-hati sama sesuatu yang nggak dikasih tahu, saudara. Hati-hati sama yang nggak dikasih tahu. Saudara bisa lihat lagi ya. Rather, let us willingly refrain from inquiring into a kind of knowledge, the ardent desire for which is both foolish and dangerous. Bodoh dan berbahaya. Bodoh kenapa, saudara?
Because you will never be able to understand God's mind. Bukan bodoh karena IQ kita rendah, saudara. Tapi karena kita itu domainnya, saudara, terlalu terbatas untuk mengerti yang ilahi di dalam kekekalan tadi, saudara. And dangerous. Kenapa dangerous? Kita akan menuduh Tuhan. Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat, Tuhan itu merencanakan sesuatu yang buruk. Hati-hati, saudara, itu kalimat dari ular yang memutarbalikkan firman dan memberikan satu pengaruh di dalam pikiran Adam dan Hawa, saudara. Bahkan deadly gitu ya, even deadly kata Calvin. Karena membuat kita tidak percaya pada penyataan kitab suci, saudara. We shall always do well to oppose to it this restraining thought, just as too much honey is not good, so for the curious, the investigation of glory is not turned into glory. For there is good reason for us to be deterred from this. Ya, hati-hati, saudara, ini agak kepotong ya. Itu akan membawa kita kepada ruin, saudara. Kalau saudara terus lanjutkan terus. Ini ya, second danger, bahaya yang kedua. Tadi terlalu mau masuk, bahaya kedua bagi Calvin adalah kalau kita pilih untuk tidak mau pegang, saudara. Therefore, we must guard against depriving believers of anything disclosed about predestination in Scripture, lest we seem either wickedly to defraud them of the blessing of their God, or to accuse and scoff at the Holy Spirit for having published what it is any way profitable to suppress. Saya tidak mau percaya Tuhan menetapkan orang ada yang tidak selamat. Itu terlalu sulit dipahami, terlalu berbahaya, lalu saya pilih untuk saya tidak mau ajarkan. Loh, Alkitab ajarkan, you know better than the Holy Spirit. Siapa yang memberikan pernyataan kitab suci? Roh Kudus kan ya? Siapa yang menggerakkan penulis-penulis Alkitab menuliskan yang mereka tuliskan? Roh Kudus kan ya? Now you know better than the Holy Spirit. Kata Calvin ya, ini danger yang kedua. Kita harus ingat, we have to preach the whole counsel of God. Apa yang Tuhan nyatakan, the whole of the counsel of God yang ada di dalam Alkitab, have to preach it. Saya terjemahkan bebas, oleh predestinasi kami memaksudkan ketetapan kekal Allah yang olehnya ia telah menentukan di dalam dirinya sendiri apa yang ia kehendaki terjadi atas setiap manusia. Karena tidak semua orang diciptakan dengan kondisi yang setara, melainkan kehidupan kekal telah ditetapkan sebelumnya bagi sebagian orang dan kebinasan kekal bagi sebagian lainnya. If you are a Calvinist, you have to be double predestinationist. Ini Calvin, saudara. Sebagian orang selamat, kehidupan kekal. Sebagian orang kebinasaan kekal. Oleh karena itu, sebagaimana setiap orang diciptakan untuk salah satu dari tujuan ini, kami mengatakan bahwa ia telah dipredestinasikan kepada kehidupan atau kepada maut. Basisnya bukan hanya prapengetahuan, tentu Allah selalu punya prapengetahuan, tapi basisnya adalah kehendak Allah semata, saudara. God has attested this not only in individual persons, but has given us an example of it in the whole offspring of Abraham, to make it clear that in his choice rest the future conditions of his nation. Ada kutipan, saudara, when the Most High divided the nation and separated the sons of Adam, the people of Israel were his portion, the cord of his inheritance. Dia pilih, saudara, bukan cuma individu, tapi juga nasib daripada bangsa-bangsa. Ini kita lihat konteks perjanjian lama, saudara. The separation is apparent to all men in the person of Abraham, as in the dry, the trunk, one people is peculiarly chosen, while the others are rejected. But the cause does not appear except that Moses, to cut off from posterity any occasion to boast, teaches that they excel solely by God's freely given love. For he declares this is the cause of their deliverance, that God loved the patriarchs and choose their seed after them. Standarnya apa sih? Nggak tahu. Kasih Allah kepada para patriark dan memilih keturunan daripada bangsa itu. Satu ayat terkenal ya. Not because you surpass all other people in number did he take pleasure in you to choose you, but because he loved you. Aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Ya, ayat di dalam perjanjian baru, saudara. Dan seterusnya. Lanjut, saudara ya. The second stage, election and reprobation of individual Israelites. Maju lagi, saudara. Tadi kan nasib bangsa-bangsa ditetapkan ya. Ditetapkan segala sesuatu oleh Allah. For this reason, Malachi emphasized Israel ungratefulness, because while not only chosen from the whole human race, but also separated out of holy house as his own people, they, sudah perhatikan ya, faithlessly and impiously despise God. Their beneficent father was not Esau, Jacob brother, he asked, yet I have loved Jacob, but I have hated Esau. Esau itu juga keturunan daripada siapa? Ishak.
Ya, Ishak ini dipilih oleh Tuhan. Tapi Ishak ya, tidak dikasih oleh Tuhan. Esau ya, tidak dikasih oleh Tuhan. Was not Esau Jacob's brother? Yet I have loved Jacob, but I have hated Esau. Oh ya, tapi kan karena Esau tidak setia kan ya? Betul. Nah itu saudara ya, Allah memilih, tapi ada juga tanggung jawab manusia kompatibel saudara, berjalan bersama-sama. Ya Esau tidak setia sih, Esau menganggap remeh janji itu, Esau menjual hak kesulungannya, and so on, and so on, and so on. And yet, kita tetap bisa mengatakan bahwa Allah menetapkan. Saudara. Exactly. Alkitab membiarkan dua-duanya saudara, ada. Memang banyak orang seolah-olah mereka ingin menjauhkan celaan dari Allah, menerima pemilihan dengan cara sedemikian rupa, sehingga mereka menyangka bahwa ada orang yang ditolak. Namun hal ini mereka lakukan dengan sangat mengabaikan dan kekanak-kanakan. Karena pemilihan itu sendiri tidak akan dapat berdiri tegak, kecuali jika dihadapkan secara berlawanan dengan reprobasi. Saudara. Ini single predestination, saudara. Aduh, kayaknya kalau Tuhan menetapkan dua-dua nih, kayaknya Tuhan ini jahat. Begitu ya. Tapi saudara, the most logical conclusion adalah you have to accept both. Karena kalau kamu pilih salah satu, sama aja saudara. Saudara punya dua anak. Saya kasih ilustrasi, lalu saya bilang keterbatasan ilustrasinya. Saudara punya dua anak, yang satu saudara lihat dia mau minum baygon, yang satu juga mau minum baygon. Dua anak mau minum baygon. Lalu saudara tolong yang satu, saudara pilih untuk tidak tolong yang satu. Saudara. Lalu yang satu yang minum mati. Saudara. Lalu saudara dibilang ini salahmu. Loh, aku tidak membuat dia minum baygon. Aku lihat dia minum baygon, aku lihat yang satu minum baygon, saya tolong yang satu. Saya bukan pengen yang kedua mati. Loh, ya jawabannya ya salahmu dong karena kamu nggak tolong yang kedua minum baygon juga. Anak kecil kan. Tapi kelemahan ilustrasi ini adalah manusia bisa terbatas memang. Yang satu minum baygon depan mata saya, yang satu minum baygon di lantai 2. Ya saya nggak tahu yang di lantai 2 minum baygon kan. Saya memang terbatas gitu. Nah, Tuhan nggak terbatas saudara. Mana ada orang minum baygon Tuhan nggak tahu? Ngerti maksud saya saudara? Mana ada Adam dan Hawa mau makan buah Tuhan nggak tahu? Interesting ya. Double predestination, mau saudara pegang nggak pegang ya. Tapi Calvin double predestination is, all Reformed confessions predestination is, double predestination is. Dengan penekanan yang beda saudara, nanti kita bisa bahas ya. Tapi kalau saudara nggak pegang itu, saudara pegang single predestination, ujungnya saudara sama aja. Dia cuma bisa berdiri tegak kalau dihadapkan secara berlawanan dengan reprobasi. Allah dikatakan memisahkan mereka yang ia adopsi untuk keselamatan. Maka merupakan kebodohan jika mengatakan bahwa orang-orang yang tidak ia pilih akan secara kebetulan mendapatkan keselamatan atau mengandalkan usaha mereka sendiri. Yang saudara yang dipilih ya, kemudian selamat ya. Emang itu kita bisa ya, selamat kalau nggak Tuhan pilih. Saya mesti baca Roma lagi gitu. Nggak ada orang yang cinta kebenaran, semua orang menekan kebenaran. Gitu. If you believe, it's not because you are good, it's because you are chosen. If someone is not believing, bukan karena dia jahat, but because he's not chosen. Tentu di dalam dosa dia tetap jahat ya dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan apa dari poin itu? Saudara bukan lebih baik dari orang nggak percaya. Banyak orang nggak percaya Kristus, moralnya bisa lebih tinggi dari orang Kristen kan? Why are not they chosen? So the question yang harus kita tanyakan adalah why me? Kenapa saya? Ini lebih cocok dengan Injil. Saudara. And the answer is God's good pleasure. Saya kasih contoh lagi saudara. Di dalam perjanjian lama tanda perjanjian adalah sunat. Dan kalau saudara disunat berarti saudara dipisahkan menjadi milik Allah. Tetapi semua yang disunat tidak berarti semua selamat. Ismail dan banyak orang lain tentunya. Di dalam keturunan atau kaum keluarga Abraham. Tandanya orang bisa saja terima dan itu pun kita tidak tahu ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Bahkan di householdnya Nuh saudara, ada Sem, Ham dan Yafet, kita tahu Ham dikutuk saudara. Menggambarkan orang tidak selamat pun ada di dalam bahtera selamat fisik sementara saudara, dari air bah. And so on saudara ya. Lanjut lagi ya. Double predestination itu Calvin. Ya, theological concept, saya ulang lagi, stating that God choose some people for eternal salvation and others for eternal damnation. It involves two-part, election, saving grace, and reprobation, passing over the non-elect. Single predestination cenderung menutup mata terhadap kesimpulan praktis, konsistensi atau bagian Alkitab yang menegaskan reprobasi, saudara. Ya, I'm not saying that single predestination has some bad motivation dan lain sebagainya, tapi saudara mesti ya bisa terima fakta bahwa yang nggak cocok sebetulnya dengan Calvin gitu.
Ya, saudara perlu waktu untuk baca ini. Oke, saudara nanti bisa pause ya. Lanjut saudara. Maka kami mengatakan seperti yang ditujukan dengan jelas oleh kitab suci, bahwa Allah oleh ketetapannya yang kekal dan tidak berubah telah menentukan satu kali untuk selamanya siapa yang akan diterimanya menuju keselamatan dan siapa yang diserahkannya pada kebinasaan. Kami menegaskan bahwa ketetapan ini sejauh berkaitan dengan orang-orang pilihan didasarkan pada belas kasihan yang cuma-cuma dan murni tanpa memandang kelayakan manusia. Namun bagi mereka yang ia serahkan pada kebinasaan, pintu kehidupan tertutup oleh penghakiman yang adil dan tidak dapat disalahkan. Namun sama sekali tidak dapat dipahami. Yo, kita tidak tahu saudara. Tapi memang Allah akan menghukum orang berdosa sesuai dengan ya keberdosaan mereka gitu. Ya, ini nggak perlu equal saudara. Saya pernah bikin video bahas ini ya. Tuhan tetapkan sebagian selamat, sebagian tidak selamat. Itu tidak harus equal, tidak harus simetris saudara. Tidak simetrisnya di mana? Ini ada di pengakuan iman reform. Ya, ini ada di dalam kitab suci. Tidak simetrisnya adalah bagi mereka yang ditetapkan untuk selamat, Tuhan tuh mesti secara aktif menarik mereka untuk selamat. Tetapi bagi mereka yang ditetapkan untuk tidak selamat, Tuhan cukup membiarkan mereka saudara, di dalam dosa mereka. Reprobasi menunjukkan kemuliaan dan keadilan Allah, yaitu untuk memanifestasikan keadilannya. Meskipun mereka memang telah ditentukan sejak semula melalui penghakiman Allah yang adil menuju kehancuran yang mereka alami secara alami, namun hal ini terjadi agar melalui kehancuran mereka nama Allah dimuliakan. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, bahkan orang fasik untuk hari malapetaka. Nanti sudah bisa pause lagi ya. Saya move sedikit sudah ya. Ya, ini satu hal yang menarik saya. Saya fokus ke ini saya. Words like permission and foreknowledge ya. In fact, in no way contribute to the solution of difficulties. The questions after all remains precisely the same. Why did God, knowing everything in advance, create humans with the capacity to fall? And why did He not prevent the fall? Why did He allow all humans to fall into the fall of one person? Why does He not have the gospel preached to all humans? Why does He not bestow faith on all? In short, if God foreknows a thing and permits it, He does not that either willingly or unwillingly. Ya, tinggal saudara pilih mode-nya saudara ya. Oke, saya lanjutkan lagi saudara. Also, sin, unbelief, death, and eternal punishment are subject to God's governance. Not only is there no benefit in preferring the terms foreknowledge and permission over the term predestination, but Scripture in fact speaks very decisively and positively in this connection. It is true that Scripture seldom speaks of reprobation as an eternal decree. All the more, however, does it represent reprobation as an act of God in history. He rejects Cain, cursed Canaan, expels Ismail, hates Esau, and permits the Gentiles to walk in their own ways. Even within the circle of revelation, there is frequent mention of rejection by the Lord of His people and of particular persons. Certainly in all this, ini lanjutannya, certainly in all these works of God, one must not overlook people's own sinfulness. Ya, tetap ya, itu perlu diperhatikan. Ya, Jesus speaks in parable not only in order that people will fail to understand, but also because people refuse to see or hear. Ini menarik sih. Tuhan bicara di parable not only in order that people fail to understand ya. Aku bicara di dalam perumpamaan karena gak untuk semua orang, oke. But also because people refuse to see or hear. Both ya, compatibilism. God gives people up to sin and delusion because they have made themselves deserving of it. And it is ex posteriori that believers see God's governing hand in the wicked deeds of enemies. Menarik ya. Kita bisa lompat ini ya, tapi kita bisa fokus satu hal saja. In all these things, the will, power of God become manifest. His absolute sovereignty is revealed. Basis dari semua dekret, ketetapan Allah, predestinasi, reprobasi, is His absolute sovereignty. He makes will and creates woe. He forms the light and creates darkness. He creates the wicked for the days of evil. Does whatever He pleases. Does according to His will among the inhabitants of the earth. Inclines the heart of all human as He wills. Order their steps, dan lain sebagainya. Out of the same lump of clay, He makes one vessel for beauty and another for menial use. Dan seterusnya, saudara ya. Karena kehendak Allah merupakan aturan keadilan yang tertinggi, sehingga apapun yang dikehendakinya hanya karena Ia menghendakinya harus dianggap adil. Maka ketika ditanya mengapa Allah bertindak demikian, kita harus menjawab karena Ia berkenan demikian. Tetapi jika engkau terus melangkah lebih jauh dan bertanya mengapa Ia berkenan demikian, engkau sedang mencari sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi dari kehendak Allah, yang mana hal itu tidak akan pernah bisa ditemukan. This is my last slide. Dan originally saya akan swipe ke buku, tapi
Let's hope itu untuk pertemuan berikutnya. Dan satu video lagi kita akan bahas bukan dari buku, bukan read alongside, tapi frequently asked question tentang predestinasi, reprobasi, dan any logical difficulties in understanding. Kita akan coba jawab sebisa kita, and hopefully that's a blessing for you. God bless.